Halo sahabat UT, selamat bertemu kembali di dalam channel saya, channelnya Mas Ritepen, yang masih berbagi tentang info perkuliahan di UT, tips dan triknya tentang video pembelajaran, dan tentunya tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pada hari ini saya akan membahas yang kemarin sempat juga ada yang bertanya kepada saya, misalnya nanti menghadapi tutorial online, haruskah menggunakan laptop atau boleh menggunakan HP. Nah, di sini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari dua perangkat tersebut. Kebetulan saya sering menggunakan kedua alat tersebut untuk menjalani tutorial online. Bagaimana sih kita menghadapi tutorial online? Boleh menggunakan HP atau kita harus menggunakan laptop untuk mengakses tutorial online. Sebelumnya teman-teman perlu dipahami bahwa tutor itu apa sih? Tutor itu adalah tutorial online. Nah, UT itu menyelenggarakan tuton yang namanya e-learning. Nah, e-learning apa sih teman-teman? Teman-teman harus paham dulu nih, e-learning apa? E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka antara guru dengan murid atau dosen dengan mahasiswa dan sejenisnya. Sehingga nanti akan terjadi sebuah interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun mungkin guru dengan peserta didik. Nah, oleh sebab itu, mengapa disebut e-learning? Karena memang berbasisnya adalah online ya. Kita harus memanfaatkan sebuah teknologi informasi untuk menghadapi proses pembelajaran tersebut. Salah dua, nah, bukan salah satu aja, tapi salah dua, e-learning bisa menggunakan HP dan juga bisa diakses menggunakan tentunya laptop. Jika teman-teman punya laptop, maka teman-teman menggunakan laptop. Jika tidak mempunyai laptop, teman-teman bisa menggunakan HP. Nah, tentunya ketika menjalani sebuah perkuliahan itu, mengakses e-learning, tentunya teman-teman eh, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Bagaimana kita mengakses website dengan ukuran yang mungkin laptop itu lebih besar, kalau mungkin HP itu lebih kecil, dan begitu juga ketika kita menjalani perkuliahan, kesulitannya di mana, karena di dalamnya tentunya juga beda-beda sistemnya yang digunakan seperti apa. Nah, teman-teman, apa sih yang akan kita hadapi nanti ketika menjalani perkuliahan melalui e-learning.ut.ac.id? Teman-teman, yang pertama itu adalah absensi. Yang kedua adalah teman-teman akan diberikan materi inisiasi satu, misalnya ini pertemuan satu. Kemudian teman-teman akan eh, dikasih sebuah pendahuluan bahwa mata kuliah ini mempelajari ini, dan tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah ini. Teman-teman nanti bisa dibaca. Jika teman-teman pakai HP, ya di HP, laptop. Seperti itu. Kemudian teman-teman nanti akan diberikan sebuah materi pembelajaran, biasanya berbentuk PowerPoint atau mungkin Microsoft Word atau bahkan mungkin bisa jadi bentuknya PDF. Kemudian nanti teman-teman akan diberikan sebuah pertanyaan oleh dosen kita di dalam e-learning.ut.ac.id itu. Kemudian teman-teman nanti akan mendiskusikan sesama mahasiswa dan tentunya nanti akan juga dinilai oleh tutor kita. Kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah latihan soal. Di situ nanti teman-teman bisa mempelajari atau mungkin sejauh mana sih materi yang diberikan oleh tutor itu bisa kita terima dengan baik, dan tentunya itu juga nanti menjadi model kita untuk menghadapi UAS. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi teman-teman, nanti yang pertama adalah melakukan absensi. Absensi tersebut bisa dilakukan teman-teman misalnya di luar rumah atau mungkin kantor atau di mana saja teman-teman bisa melakukan absensi tersebut. Jika tidak menggunakan laptop, apakah bisa melakukan absensi? Sangat bisa teman-teman. Teman-teman menggunakan HP dan kemudian teman-teman klik absensi dan kemudian klik serahkan, itu sudah teman-teman sudah absensi. Berarti untuk poin yang satu absensi, teman-teman tidak perlu memerlukan laptop, cukup bisa menggunakan HP. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. Kemudian mempelajari materi inisiasi, ya berbentuk tulisan, teman-teman juga bisa menggunakan laptop, juga bisa menggunakan HP. Nah, kelebihannya di mana? Kelebihannya jika teman-teman menggunakan HP, maka materi tersebut bisa diakses di mana saja. Misalnya teman-teman baru kumpul sama teman-teman, mungkin teman-teman
baru kumpul sama keluarga, atau mungkin teman-teman baru naik angkutan umum, itu bisa teman-teman buka melalui HP. Kan tidak mungkin teman-teman di kendaraan umum misalnya, teman-teman buka laptop, kan mungkin kemungkinan besar tidak bisa dilakukan. Walaupun bisa, tapi mungkin teman-teman juga merasa kesulitan di situ. Teman-teman bisa menggunakan HP untuk mempelajari materi inisiasi tersebut. Intinya, materi inisiasi bisa dilakukan menggunakan HP. Jika teman-teman di rumah bisa menggunakan laptop, silakan menggunakan laptop. Intinya bisa diakses keduanya. Begitu juga dengan pendahuluan dan tujuan pembelajaran yang diberikan oleh tutor kita, itu bisa kita akses menggunakan dua perangkat tersebut. Kemudian yang kelima, teman-teman nanti akan diberikan sebuah materi pembelajaran ya, bentuk PowerPoint, PDF dan sebagainya. Nah, disinilah teman-teman yang harus diketahui perbedaannya di mana sih laptop menggunakan PowerPoint. Ketika sudah mengetahui materinya yang diberikan apa, teman-teman itu kan harus di-download ya, di-download terlebih dahulu baru dibaca. Nah, ini kelebihannya, teman-teman enak menggunakan laptop atau menggunakan HP. Tergantung situasi teman-teman itu gimana. Menggunakan HP juga bisa, mengakses PowerPoint, menggunakan laptop apalagi. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang keenam, itu teman-teman nanti akan melakukan diskusi. Nah, diskusi ini jika teman-teman hanya mengetik biasa, itu bisa juga teman-teman menggunakan HP. Kalau teman-teman jika ingin melampirkan sebuah misal diskusi, kemudian teman-teman akan melampirkan sebuah bentuknya PPT, itu kan teman-teman lebih lebih baik atau mungkin lebih enaknya kan menggunakan laptop. Jika diskusinya teman-teman hanya singkat, itu bisa menggunakan HP. Kalau diskusinya berbentuknya file, mungkin lebih enaknya laptop. Nah, seperti itu ya. Walaupun HP juga sudah ada Microsoft Word, ada PowerPoint, ada macam-macam, juga prinsipnya laptop sama HP itu hampir sama ya teman-teman, hampir sama. Jadi teman-teman juga bisa mengakses diskusi menggunakan kedua alat tersebut. Kemudian untuk latihan soal tentunya juga sama, laptop atau HP itu sama saja teman-teman. Yang terpenting adalah HP atau laptop itu bisa terkoneksi dengan internet, itu yang paling penting. Setelah teman-teman mengetahui, berarti bisa disimpulkan bahwa ketika kita mengakses sebuah tutorial online atau e-learning UT melalui websitenya elearning.ut.ac.id, teman-teman bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Nah, itu teman-teman. Jadi, teman-teman tidak punya laptop, jangan khawatir, bisa diakses menggunakan HP. Bahkan kalau HP itu menjadi lebih fleksibel, teman-teman. Teman-teman mau mengakses dimanapun, itu sangat bisa, karena memang seperti moto dari UT kan menjangkau yang tidak terjangkau. Kita ambil contoh misalnya harus menggunakan laptop. Bagaimana teman-teman kita yang tidak punya laptop? Zaman sekarang tentunya HP itu hampir semua punya ya teman-teman, punya, tapi laptop belum tentu. Jadi kenapa e-learning itu juga bisa diakses menggunakan HP? Itu kebijakan yang diberikan oleh UT sangat sangat fleksibel untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Kelebihan itu sebenarnya bukan tergantung dari sistem e-learning ya, tapi lebih ke teman-teman sendiri. Misalnya contoh saya misalnya saya memberikan diskusi, itu biasanya saya diskusi untuk melampirkan sebuah file yang berbentuk misalnya Microsoft Word. Saya sendiri kesulitan untuk menggunakan Microsoft Word yang ada di HP. Itu saya sendiri sangat kesulitan. Jadi menurut saya lebih cenderung ke laptop. Terus Mas misalnya menggunakan HP untuk apa? Biasanya saya itu menggunakan HP hanya untuk satu, absensi, dan yang kedua adalah membaca materi-materi yang diberikan oleh dosen kita. Nah, seperti itu. Cuma karena saya sudah terbiasa untuk menjawab sebuah diskusi itu menggunakan rangkaian kata-kata yang sangat panjang, dan biasanya saya ketik dulu di Microsoft Word. Kenapa saya ketik dulu di Microsoft Word? Karena metode belajar yang saya gunakan ini adalah ketika saya berdiskusi tugas itu selalu saya ketik dulu di Microsoft Word, kemudian baru saya copy paste ke ln.ud.ac.id. Kenapa demikian? Biar saya mempunyai file, walaupun hanya diskusi, tapi saya mempunyai filenya. Untuk cara menyimpan atau mungkin manajemen penyimpanan file sudah saya berikan di video saya. Teman-teman kunjungi saja. Saya sudah membuat sebuah gambaran bagaimana kita manajemen filenya. Kita menjalani perkuliahan di UT itu kita perlu melakukan manajemen penyimpanan file, dan itu sangat bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, pada kesimpulannya adalah untuk mengikuti elearning.ut.ac.id teman-teman bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop atau mungkin komputer.
Yang terpenting adalah bisa terkoneksi dengan internet. Itu yang paling penting, teman-teman. Teman-teman, saya kira itu sedikit gambarannya. Jadi teman-teman jangan khawatir yang tidak punya laptop masih bisa menjalani perkuliahan di UT ya, teman-teman. Jangan khawatir. Jika teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan tentunya teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share, dan juga subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan pengalaman-pengalaman saya selama 5 semester ini menjalani perkuliahan di UT. Jadi channel saya ini memang sedikit membahas tentang UT, teman-teman ya. Karena apa? Karena saya sedikit ingin berbagi kepada mahasiswa baru yang ketika kita melihat di chat itu sangat banyak yang pertanyaannya berulang-ulang. Jadi saya akan membahas sebuah pertanyaan yang oleh maba, kemudian saya bentuknya video. Jadi yang saya menjawab di video ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Ketika nanti saya menjawab sebuah pertanyaan melalui video ini dan saya belum pernah melakukan, nanti takutnya saya terjadi miss antara saya dan peraturan yang ada di universitas terbuka. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian. Mohon dimaafkan, dan teman-teman terima kasih atas sudah melihat channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam UT.